Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, yang kami hormati Bapak Yohanes Sugiantoro selaku pimpinan Ombudsman RI Pusat, Ibu Siti Farida selaku pimpinan Ombudsman Wilayah Jawa Tengah, Bapak Mr. Klaus ya dari Ombudsman Denmark, Ibu Noviana Didiantari selaku founder KSD, dan Bapak Didi Sugiantoro selaku pembina dari Yayasan Satu Harapan, dan segenap seluruh pengurus dan relawan serta anggota KSD serta segenap tamu undangan yang hadir dalam kesempatan kali ini, dan juga dari perwakilan LBH Bantu Sesama, LBH Semarang, dan tamu kunjungan juga dari Wali Songo dan yang lainnya. Perkenalkan, saya Muhammad Bayhaqi. Saya seorang penyandang disabilitas sensorik netra dengan kondisi mata kanan saya sudah buta total dari sejak SD kelas 3, dan mata kiri saya menderita retinitis pigmentosa. Dan saya seorang lulusan dari jurusan pendidikan matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi profesi saya sebagai seorang pendidik, Bapak, Ibu, dan tamu semua sekalian, guru matematika, dan alhamdulillah pernah berkesempatan mengajar di beberapa lembaga, baik itu di Bimbel, Kema Eksakta Yogyakarta, kemudian pernah menjadi salah satu pendidik Indonesia dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kedua TK Dikdas Kemendikbud, yaitu sebagai pendidik bagi anak-anak TKI di Sabah, Malaysia selama 5 tahun dari 2013 sampai 2018. Kemudian saya juga setelah itu lanjut sebagai pendidik guru di matematika di salah satu sekolah swasta di Kota Pekalongan. Dan singkat cerita, dalam perjalanan hidup saya, tentunya sebagai putra daerah Jawa Tengah, saya ingin juga mengabdi untuk istilahnya sebagai abdi negara ya, sebagai abdi negara. Waktu itu di tengah profesi saya sebagai guru di sekolah swasta Pekalongan, saya mencoba untuk kemudian mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Nah, sebetulnya sih sudah banyak yang mungkin mengikuti, mengawal, mendengar tentang kisah saya ya, dari mulai saya didiskriminasi. Ya, tentu itu hal yang mungkin cukup berat ya bagi saya sebagai seorang penyandang disabilitas, yang meskipun dengan kekurangan dan keterbatasan saya tetap terus ingin maju dan berkembang, ingin tetap terus berkarya dan berprestasi, dan juga mengabdi untuk bangsa dan negara, khususnya di bidang profesi saya mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia. Ya, memang cukup menghadirkan gitu ya, cukup mengejutkan bagi saya di waktu itu. Istilahnya ya saya sangka-sangka gitu ya, saya sudah mengikuti semua alur, ternyata kemudian didiskriminasi dengan adanya pembatasan penerimaan jenis disabilitas. Hingga akhirnya singkat cerita kemudian saya berjuang, dibantu oleh banyak pihak-pihak yang mengadvokasi saya. Yang dari awal salah satunya yang sangat luar biasa, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Noviana dan segenap Mas Didi ya, Ibu Noviana, Mas Didi dari Rumah Difabel Semarang KSD, kemudian dari Ombudsman juga ya, dari Ombudsman baik pusat dan Jawa Tengah, dari kantor staf presiden, dari mana lagi ya, LBH Semarang ya selaku tim advokasi saya, KND Komisi Nasional Disabilitas, kementerian lainnya banyak sekali, Kemensos, Kemenkumham, dan Komnas HAM ya, cuman ya Komnas HAM ya, itu
dan banyak lagi organisasi penyandang disabilitas yang tentunya juga memberikan atensi penuh terhadap perjuangan saya dalam memperjuangkan hak saya kembali. Ya, salah satunya Pertuni, di mana saya juga menjadi anggota di dalamnya. Di dalam sharing session ini tentunya ya saya sangat berharap melalui perjuangan ini ketika saya mau untuk kemudian bangkit ya setelah didiskriminasi, kemudian saya tidak bisa melanjutkan proses saya waktu itu, padahal itu sudah di depan mata ya teman-teman semua. Saya sudah lulus administrasi, saya sudah menjadi terbaik di seleksi kompetensi dasar, menjadi nomor satunya dengan nilai yang sangat cukup tinggi, meninggalkan jalur saingan saya. Kemudian tiba-tiba digugurkan, padahal kalau saya tidak didiskriminasi, tidak digugurkan, saya lanjut ke tes berikutnya itu pun saya juga terbaik insya Allah. Karena apa? Saya memiliki sertifikat pendidik sebagai guru profesional, dan kalau guru yang memiliki sertifikat itu tuh sudah pasti akan memperoleh nilai afirmasi 100% dari pemerintah. Itu jadi bisa di depan mata sebetulnya. Cuma saya yang digugurkan, tapi ya itulah mungkin salah satu wasilah yang Tuhan berikan kepada saya untuk kemudian juga mungkin melalui jalan itulah isu diskriminasi dalam proses seleksi TPNS, karena diskriminasi dalam TPNS mungkin nggak cuma terjadi di wilayah sini, juga daerah Jawa Tengah, tapi ada di beberapa daerah di seluruh Indonesia diskriminasi itu. Dan itu mungkin teman-teman yang terdiskriminasi itu tidak ada yang berani untuk mengangkat isu ini. Jadi mungkin Tuhan juga memberikan istilahnya wasilah jalan ke saya untuk kemudian saya berusaha untuk mengangkat ini bersama teman-teman itu, untuk supaya juga menjadi atensi bagi seluruh pihak baik pusat dan daerah. Nah, dari sepanjang perjalanan selama 3 tahun ini perlu dikaliku ya, mulai dari upaya non litigasi yang ya, upaya non litigasi itu upaya selain jalur hukum ya teman-teman. Itu dari mulai advokasi secara diplomasi ya, baik dari seluruh lembaga, itu ombudsman, kemudian KSP, KND, Rumah D dan sebagainya, melalui liputan media baik online, cetak, lokal, nasional gitu ya. Itu juga sudah dilakukan melalui upaya litigasi yang jalur hukum, melalui upaya keberatan, banding administrasi, sampai kemudian akhirnya masuk ke pengadilan tata usaha negara. Itu perjalanan yang cukup panjang Bapak ya Mas, yang mungkin ya cukup berat kalau saya berjalan sendiri melakukannya, tetapi alhamdulillah berkat banyak dukungan dari segenap pihak saya bisa kuat gitu sampai sekarang ini. Yang harapannya ya memang semoga isu ini bisa terangkat dengan baik, bisa menjadi atensi supaya bisa adanya perubahan sistem ya itu. Dan singkat cerita di tahap akhir yang Mahkamah Agung mulai diputuskan berhasil dimenangkan gugatan saya, dan 1 tahun kemudian setelah putusannya itu di November 2021, kemudian 1 tahun kemudian di tahun ini di November kemarin tepatnya tanggal 4 saya mendapat undangan dari pihak BKD Jawa Tengah untuk adanya sosialisasi tawaran solusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Jadi alhamdulillah ini teman-teman sudah ada upaya dari etikat baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada saya, yaitu dalam bentuk P3K guru. Ya, meskipun tidak sama, tapi saya cukup bersyukur atas itu ya, karena itu menjadi bukti ya atensi dan keseriusan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Ya, saya memohon doa dukungannya selalu ya dari teman-teman semua. Semoga proses saya untuk memperoleh solusi dari pemerintah dalam bentuk PPK guru itu lancar dari awal sampai nanti saya menerima SK-nya. Itu sih harapan saya, dan demikian mungkin saya ingin maaf agak sedikit panjang dari awal sampai akhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.